Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Yansi 211976 dari lokal PAI 3G 2019 dari YAIN Bukit Tinggi. Kali ini saya hadir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen kita tersebut. Kita langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama. Soalnya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar standarisasi atau target pendidikan, dan apabila waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas, maka bagaimanakah cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semuanya dengan baik? Baiklah, saya akan coba menjawabnya. Kurikulum memang dibentuk untuk sebagai dasar atau standarisasi dalam suatu proses belajar mengajar. Kurikulum merupakan pedoman atau pegangan untuk proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah dibuat. Jadi kurikulum ini memang sebagai dasar atau target pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, lalu pertanyaan selanjutnya, apabila waktu pelaksanaan proses pembelajaran mengajar terbatas, maka bagaimanakah cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semuanya dengan baik? Kali ini peran pendidik sangatlah penting untuk mencapai kompetensi dasar dalam kurikulum agar dapat mencapai semuanya dengan baik. Di antaranya dapat digunakan dengan cara memberikan tugas kepada siswa-siswi, lalu memberikan kopian materi kepada siswa-siswi agar beberapa proses pembelajaran itu sampai dengan baik dan semua kompetensinya itu dapat dipenuhi. Lalu bisa juga dengan cara melaksanakan proses pembelajaran di luar waktu efektifnya. Jadi kita menggunakan tambahan proses pembelajaran, yaitu waktu seperti belajar sore maupun belajar pagi, agar semua waktu yang pelaksanaan proses pembelajaran terbatas tersebut dapat kita laksanakan pada waktu yang lain seperti belajar sore maupun belajar pagi. Mungkin itu jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum dalam rentang waktu yang cepat. Uniknya, setiap pergantian materi pendidikan berganti pula kurikulumnya. Ada kurikulum berbasis kompetensi SKBK, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Ada kurikulum 2013 dan sekarang dikembalikan lagi kepada KTSP. Menurut saudara, apa dampaknya terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukannya pergantian kurikulum terus-menerus? Menurut saya, dengan dirubahnya setiap saat kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 dan kembali lagi ke KTSP, itu mengakibatkan banyak dampak. Yang pertama, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu kita dapat mengevaluasi apa-apa aja kekurangan kurikulum yang waktu dulu kita pakai, lalu kita laksanakan perubahan kurikulum. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu dengan perubahan kurikulum ini dapat mengakibatkan tidak efektifnya proses belajar mengajar, karena dengan dirubahnya kurikulum ini mengakibatkan banyaknya anak didik yang tidak konsen dalam proses pembelajaran, karena dulu dia terbiasa dengan kurikulum ini, lalu adanya kurikulum baru dan dia harus melakukan proses pembiasaan lagi dengan kurikulum yang baru tersebut. Lalu yang kedua,
kenapa lalu soal yang kedua, kenapa Menteri Pendidikan apakah keadaan pandemi sekarang kurikulum mengalami perubahan juga? Menurut saya kurikulum tidak mengalami perubahan, namun yang mengalami perubahan itu adalah cara proses kita dalam belajar dan mengajar. Yaitu dulu kita bertatap muka, karena kondisi pandemi sekarang proses pembelajaran kita dilaksanakan secara daring atau online. Jadi dalam perubahan kurikulum tidak ada, karena standarisasi atau target pendidikan kita sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan saja satu kurikulum utuh tanpa harus diganti? Yang terpenting kurikulum tersebut menciptakan peserta didik yang cakap secara kognitif, efektif, spiritual, dan sosial, serta cakap psikomotorik. Jadi kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan satu kurikulum saja? Karena setiap perubahan kurikulum itu merupakan ada evaluasinya. Jadi kita dapat bercermin dari kurikulum sebelumnya apa saja kekurangannya, dan dapat kita rubah ke kurikulum yang baru, dan dapat menciptakan beberapa proses dasar-dasar pembelajaran yang harus kita capai. Jadi perubahan kurikulum tersebut yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan kita dapat dilakukan dengan tujuan apa-apa aja yang kurang dalam kurikulum sebelumnya dapat kita lakukan atau kita penuhi dalam kurikulum yang baru ini. Mungkin itu saja untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku. Agar pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, menurut saudara, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jika ada, apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dalam pelaksanaan pendidikan? Lengkapi jawaban Anda dengan contoh yang nyata. Untuk pengembangan kurikulum, sudah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya. Setiap perubahan kurikulum untuk dilaksanakannya oleh peserta didik, maka terlebih dahulu lebih baik kita disosialisasikan dulu kurikulum yang baru tersebut kepada peserta didik. Seperti karena peserta didik itu karena kurikulum tersebut akan berubah dari kurikulum sebelumnya. Jadi peserta didik dan pelaku lembaga pendidikan tersebut harus tahu kurikulum baru yang akan kita laksanakan, bagaimana tata caranya, bagaimana konsepnya, dan apa saja standar-standar dalam proses pembelajaran yang dibentuk oleh kurikulum yang baru tersebut. Lalu, apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dalam pelaksanaannya? Dalam lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan kurikulum tersebut, menurut saya sudah terjangkau oleh seluruh pelaku pelaksanaan pendidikan yang melaksanakan kurikulum tersebut. Seperti contoh, sebelum tahun ajaran baru, jika kita menggunakan kurikulum baru, maka akan diberitahu oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik untuk pemakaian kurikulum baru ini, apa standarnya saja, apa yang diinginkan oleh kurikulum tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Kita lanjut kepada soal nomor 4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Tidak menutup mata, kenyataan di lapangan sering kita jumpai pendidik yang ada di sekolah kurang memahami model-model pengembangan kurikulum. Padahal, pemahaman tentang kurikulum merupakan salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan model pengembangan kurikulum pun adalah bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Apa yang salah mengenai hal ini dan apa solusinya menurut saudara? Jadi, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sekarang ini banyaknya pendidik yang tidak memahami mengenai model-model pengembangan kurikulum. Oleh sebab itu, banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Oleh sebab itu, apa solusi yang harus kita lakukan? Kita harus dapat memberikan sosialisasi pengajaran kepada pendidik, terkhususnya pendidik yang tidak begitu mengerti tentang model-model pengembangan kurikulum tersebut. Lalu, model pengembangan kurikulum manakah menurut saudara yang tepat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal? Menurut saya, model pembelajaran yang tepat untuk dilaksanakan yaitu model administratif. Dengan menggunakan model administratif ini menggunakan prosedur administratif. Model ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya itu atasan, bawahan, atau top down. Kerja model ini adalah dari penjabat pendidikan yang membentuk panitia pengarahan, biasanya terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Mungkin itu saja untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 5. Baiklah, selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 5. Kurikulum sangat berhubungan dengan aspek sosial dan budaya yang harus diperhatikan agar kita menerapkan kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat dan tidak menentang budaya di masyarakat tersebut. Bagaimana pendapat saudara? Kita yang sekarang berada di tanah Minangkabau, apakah bisa bahasa Minang dimasukkan sebagai mata pembelajaran wajib di sekolah? Berikan analisa jawaban saudara. Baiklah, menurut saya di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah kemungkinan kita sebagai suku Minang dapat menjadikan bahasa Minangkabau menjadi pembelajaran wajib di sekolah. Yang kedua, kemungkinan kedua, bahasa Minang tidak dapat dipakai sebagai pembelajaran wajib di sekolah dikarenakan di Sumatera Barat ini tidak seluruh orang mayoritasnya bersuku Minang, karena di sini juga banyak orang yang pindah, seperti banyak juga suku Jawa, Batak, dan lain-lain. Jadi dua kemungkinan itu dapat dipakai. Yang pertama, kita dapat memakainya di kalangan suku Minang saja untuk sebagai pembelajaran wajib di sekolah. Namun yang kedua, kemungkinan tidak dapat dipakai karena kita di Sumatera Barat ini, di tanah Minangkabau ini tidak semuanya orang yang mayoritasnya bersuku Minang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk jawaban nomor 5. Dan untuk keseluruhan pertanyaan telah diajukan oleh dosen sudah saya jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya Hanifah Yansi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.